kita masuk pertemuan tatap muka terbatas ya. Ini untuk kelas 11. Silakan sebelum kita memasuki ruangan kita harus memakai protokol kesehatan yang ada. Nah, mencuci tangan dulu, kemudian tolong jaga jaraknya. Ya, tetap menggunakan masker. Ada yang belum punya masker? Punya semua ya? Ya, silakan cuci tangannya sebelum masuk kelas. Nah, nanti sama Bu Beri untuk mengukur suhu tubuhnya ya. Ya. Silakan. Langsung masuk ke Selamat pagi, Bu. Ya, para siswa-siswi saya supaya bisa mengikuti pembelajaran yang telah dilakukan oleh Ibu Suliarti supaya di dalam pembelajaran ini bisa berhasil. Nah, untuk itu saya minta kepada siswa semuanya mengikuti dengan baik, ya, sampai dari awal sampai akhir daripada pembelajaran. Dan untuk ini diucapkan selamat pagi, silakan untuk melaksanakan pembelajaran baik bagi siswa-siswi maupun ibu. Ya, tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada, tetap menggunakan masker, tetap jaga jarak, jangan turunkan atau pasang masker selama proses pembelajaran ya. Kita taati protokol kesehatannya. Nah, pembelajaran hari ini adalah mengenai teks cerita sejarah. Cerita sejarah. Tentang teks cerita sejarah untuk hari ini. Nah, apa yang terkait dengan teks cerita sejarah ini nanti akan ada di dalam box kecil ini. Nanti kalian akan, Ibu minta satu persatu maju untuk mengambil satu lembar kertas yang berisikan topik di dalam box ini. Nah, topik yang kalian dapat, nah ini kertasnya. Ini kertas warna-warni, nanti kalian pilih salah satu menurut hati nurani boleh, menurut warna kesukaan boleh, pokoknya menurut insting feeling boleh semua. Ini berbeda-beda ya. Topiknya berbeda-beda. Nanti pilih salah satu. Nah, topik yang kalian pilih itu akan kalian presentasikan di depan. Tetapi tenang, sebelum kalian presentase, saya akan berikan kalian kesempatan untuk mempelajari atau membaca terlebih dahulu mengenai topik yang kalian pilih. Tapi setelah membaca, dipahami, dimengerti, baru dipresentasikan. Waktu membacanya 5-10 menit. Nah, sebelum kita benar-benar masuk ke dalam pembelajaran, silakan satu orang untuk memimpin kita ke dalam doa. Kita awali dulu kegiatan kita ini dengan doa. Silakan, saudara. teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita. Bersyukur Tuhan atas berkat-Mu pada kami sehingga kami masih bisa berkumpul dalam gedung sekolah ini meskipun dalam pandemi COVID-19 ini kami bisa tetap belajar untuk tatap muka meskipun terbatas. Dan sekarang kami akan memulai pelajaran kami pada hari ini. Tolong Tuhan, Engkau berkati kami dalam masa pelajaran sehingga kami dapat mengikutinya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Amin.
Terima kasih. Baik. Selanjutnya, sebelum juga kita memasuki permainan reading box ini, untuk permainan ya, kita bermain sambil belajar. Tapi karena memang, kenapa saya memilih reading box untuk pembelajaran kita saat ini? Karena Ibu nilai ini cocok untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, pembelajaran bahasa Indonesia Ibu tahu membosankan, ya betul nggak? Betul nggak? Membosankan karena apa? Versinya adalah teks, kita membaca teks, ya, tanpa kita memahami secara mendalam isi keseluruhan, ya. Bagaimana tekniknya biar kita bisa menjawab soal teks yang panjang itu dengan membaca cepat? Nah, ini dia kuncinya. Kita hari ini juga akan mempraktikkan yang namanya teknik membaca cepat atau membaca progresif. Progresif itu maju ke depan, nggak ada main mundur ke belakang. Itu move on ya namanya. Kalau istilah zaman anak sekarang kan move on. Jadi kita maju aja. Tidak ada membaca itu teknik membacanya. Kalau progresif itu tidak ada teknik untuk membaca berulang. Jadi setelah selesai membaca, ulangi lagi ya. Bukan seperti itu. Jadi kita membaca progresif, kita masih bisa membacanya. Sudah kita membaca, tapi kita juga menyimak dan memahami isi bacaan. Sejauh mana tingkat pemahaman kalian untuk bacaan tersebut, nanti kita akan bahas di sini. Tapi sebelumnya saya akan bagikan soal prates. Nah, soal prates ini adalah soal untuk mengukur kemampuan kalian atau pengetahuan kalian tentang topik yang akan kita bahas sebelum kita melaksanakan atau sebelum Ibu menjelaskan kepada kalian apa yang dimaksud dengan topik ini. Sebelum kita pelajari, sejauh mana kalian tahu, sampai mana kalian pernahkah kalian mendengar atau pernahkah kalian baca? Itu yang ingin saya ketahui. Nah, kita selesaikan soal prates dulu ya. Silakan kerjakan soalnya. Saya berikan waktu 15 menit untuk mengerjakan soal. Silakan. Kalau ada pertanyaan boleh ya. Yang baik sudah? Ada yang sudah selesai? Sudah selesai? Ini sudah? Sudah ya? Ini? Sudah? Ya, waktunya hampir habis. Ya udah? Masih? Sudah? Sudah selesai? Sudah ya? Nih, lihat. Sambil kita mengisi absen ya. Kalau komisi daftar hadir. Kegiatan inti untuk teks cerita sejarah. Silakan ini Messi. Yang pertama silakan Messi. Ambil ya. Bacakan apa? Orientasi. Silakan dicatat di bukunya. Orientasi. Nanti Messi akan memaparkan tentang orientasi. Apa yang dimaksud dengan orientasi? Bagaimana itu orientasi? Itu nanti akan Messi jelaskan. Akan Messi presentasikan di depan. Kemudian Winda,
Pilih ya. Apa Winda? Bacakan yang keras. Cerita sejarah. Ini induknya. Topik yang kita bahas hari ini, nanti Winda akan menjelaskan tentang cerita sejarah. Mempresentasikan di depan apa yang dimaksud dengan cerita sejarah. Loli. Loli. Klimaks. Loli akan mempresentasikan yang dimaksud dengan klimaks. Selanjutnya, kemudian nilai dalam teks sejarah. Apa saja nilai dalam teks sejarah nanti Buyan akan mempresentasikannya. Ya. Betul. Branding. Yang nyari? Kasih. Unsur intrinsik. Unsur intrinsik. Apa yang dimaksud dengan unsur intrinsik? Nanti Randy akan menjelaskannya. Lanjut, Erlangga. Komplikasi. Komplikasi. Apa yang dimaksud dengan komplikasi nanti akan dijelaskan oleh Angga. Lanjut. Nah, ini temannya yang tadi. Unsur ekstrinsik. Tadi ada yang intrinsik. Nah, ini unsur ekstrinsik namanya. Lanjut. Feby. Tommy. Coba. Tommy. Tommy. Oh, Tommy dia. Betul. Jenis cerita sejarah. Nah, kami nanti akan mendapatkan jenis cerita sejarah. Setelah kalian mengambil topik tadi, Ibu persilakan untuk mempelajari. Topik yang kalian ambil tadi, yang kalian pilih selama 5 menit, 5 sampai 10 menit lah. 5 sampai 10 menit saya berikan waktu untuk kalian mempelajari. Untuk kemudian kalian presentasikan di depan. Membaca progresif itu kalian membaca dan memahami. Membaca dan memahami teks yang kalian baca. Untuk kemudian kalian presentasikan di depan. Membaca efektif ya. Membaca efektif itu adalah mempelajari satu topik atau satu bahasan yang ingin kita ketahui untuk langsung kepada topik yang dituju atau yang ingin kita ketahui informasinya, langsung kepada pusat informasinya. Nah, jadi kalian yang kalau ada yang selain itu lewati saja, terus maju sampai kepada topik atau masalah yang ingin kalian pecahkan atau topik yang ingin kalian tahu informasinya, ya. Tidak usah malu dan gugup ketika presentase, karena yang namanya kesalahan atau kekeliruan itu wajar saja. Nanti dibantu untuk menggali ingatannya sedikit-sedikit ya. Yang penting kalian sudah pernah membaca, sudah pernah mengetahui, sudah pernah memahami. Nanti juga akan Ibu jelaskan untuk penguatan.
Linda, Loli. Yang di belakang mungkin sudah semua. Untuk persentase yang pertama Krista Messi. Krista Messi topiknya adalah Krista Messi topiknya adalah orientasi. Silakan presentasekan apa yang dimaksud dengan orientasi dalam cerita sejarah. Silakan. Saya akan mempresentasikan tentang orientasi. Orientasi merupakan pembuka teks cerita yang berbentuk novel. Orientasi berisi pengenalan tokoh dan latar cerita. Dengan kata lain, latar ini mengekspresikan watak baik secara psikis maupun fisik. Oke, terima kasih. Messi. Selanjutnya, nah seperti itu ya. Paham ya presentasenya? Selanjutnya adalah Loli. Udah siap Loli? Iya, silakan Loli. Loli akan mempresentasikan tentang apa Loli? Tentang klimaks. Klimaks. Apa yang dimaksud dengan klimaks? Silakan Loli presentasikan. Saya akan mempresentasikan tentang klimaks. Klimaks merupakan puncak konflik dalam sebuah cerita sejarah. Pada saat klimaks mencapai tingkat. tingkat konflik intensitas tertinggi. Oke, terima kasih. Terima kasih Loli. Kemudian saya panggilkan lagi Linda. Akan Linda. Topik yang dipilih Linda adalah cerita sejarah. Yang dimaksud dengan cerita sejarah adalah, silakan Linda presentasikan. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi kepada teman-teman. Pagi. Saya akan mempresentasikan tentang cerita sejarah. Cerita sejarah adalah suatu kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lalu. Dan dengan demikian juga ada bukti-buktinya. Saya ambil contoh yaitu Danau Toba. Danau Toba adalah peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lalu dan sekarang juga ada buktinya, itu bukan hanya mitos. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Randy. Silakan Randy. Randy, topik yang dipilih Randy adalah unsur intrinsik. Intrinsik, bukan intrinsik, intrinsik. Apa yang dimaksud dengan unsur intrinsik? Silakan Randy presentasikan. Intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun teks cerita sejarah. Unsur-unsur yang membangun teks cerita sejarah. Apa saja unsur intrinsik? Tema, Ya, alur, oke. tokohan, Ya, sudut pandang, ya. latar, keamanan. Oke, terima kasih. Boleh Buyan disebutkan seperti itu saja juga boleh, beserta dengan yang contohnya tadi, yang 5 tadi boleh disebutkan saja boleh, atau dengan pemahamannya boleh. Oke, silakan Bu. Nanti Ibu bantu. Buyan,
atau Rian, topik yang dipilih Rian adalah Nilai dalam teks sejarah. nilai dalam teks sejarah. Kita lihat nilai dalam teks sejarah. Nilai-nilai dalam teks sejarah. Silakan presentasikan Rian. Ya, nilai dalam teks sejarah adalah terbagi menjadi 5 bagian, yaitu nilai moral, nilai religius, nilai budaya, nilai kepahlawanan, dan nilai sosial. Dan nilai yang pertama dari nilai moral adalah nilai yang Merupakan ajaran ajaran baik buruk mengenai mengenai kehidupan masyarakat manusia. perbuatan dan perbuatan di kita. Nilai religius Nilai religius adalah nilai yang dengan berkaitan dengan hubungan hubungan manusia dan Tuhan. Nilai budaya adalah nilai yang mengenai kesenian, adat istiadat, oke, dan sebagainya. oke. Pahlawanan Dan kepahlawanan nilai yang mengenai perjuangan dan sejarah, mengenai pahlawanan kepahlawanan dan memperjuangkan bangsa. Dan nilai sosial adalah nilai seks serta individu. tetap individu dalam masyarakat. Terima kasih Rian. Oke. Lanjut belakang. Itu aja. Lanjut. Oke. Nanti dihilangkan suaranya. Ya, lihat ke depan. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk selanjutnya kita akan bertemu lagi minggu depan. Minggu depan akan Ibu berikan penguatan, akan Ibu memberikan penjelasan tentang apa yang sudah kalian presentasikan. Nanti benar salahnya atau keliru tidaknya nanti akan kita ketahui minggu depan. Nah, untuk penutup silakan satu orang maju untuk berdoa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kepada kita masing-masing. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak atas penyertaan-Mu pada kami pada hari ini, sehingga kami bisa menyelesaikan tugas kami pada hari ini dengan lancar. Ya Bapak, sekarang kami ingin pulang, tolong berkati kami di jalan supaya kami sampai dan selamat. Terima kasih ya Bapak. Amin. Terima